Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, di video kita kali ini saya akan unboxing Baofeng Portable Two-Way Radio. Ini HT Baofeng. Di sini ada long standby, kemudian di sini ada high capability lion baterai, sound quality clear long distance. Di sini juga tertulis yang sama dengan yang di atas. Begitupun di sini, ini kosong, ini kosong. Nah, di sini ada tertulis tipenya Baofeng UV5RH. Baofeng UV5RH ini salah satu HT keluaran Baofeng yang terbaru ya, dengan power 8 watt. Saya juga tidak bisa membuktikan bahwa powernya apakah full 8 watt karena kebetulan saya tidak punya power meter atau SWR. Jadi mari kita anggap Baofeng ini, HT ini itu full power 8 watt. Tipenya Baofeng UV5RH. UV5RH ini mungkin upgrade dari Baofeng UV5R yang dulu ya. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita unboxing HT Baofeng UV5RH ini. Oke. Nah, cara bukanya dari samping ya. Yang pertama kita dapat user manual. Ya, user manual. Bentuknya seperti ini, siluetnya. Ini masih berbahasa Inggris. Ya, nanti bisa kita baca, teman-teman baca sebelum menggunakan. Tapi menurut saya memang harus dibaca sebelum menggunakan radio ini. Jadi kita tahu isinya apa dan pengaturannya seperti apa. Kita simpan sebelah sini. Oke, kemudian di sini juga ada panduan penggunaan. Sudah berbahasa Indonesia ya rekan-rekan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, tapi ini bukan Baofeng UV5RH ya bentuknya. Mungkin ini standarnya dari Baofeng ya. Nah, ini juga bisa dibaca rekan-rekan ya. Oke. Selanjutnya ada apa lagi? Ini adalah kartu garansi. Kartu garansi. Oke. Nah, ini ada unitnya. Ada unitnya. Di sini ada baterai. Kemudian ini ada mangkoknya. Nah, mangkoknya ini ada ini ya. UV5RH. Ini nanti kita pasang di sini. Nah, ini nanti kita pasang di sini. Oke. Ini tadi udah saya buka sebetulnya buat memastikan kelengkapan isinya. Nah, ini antenanya. Kalau saya lihat di channel YouTube yang lain, ini tipe antena seperti ini tuh bagus ya. SWR-nya bagus. Dia VHF-nya juga bagus. VHF-nya bagus. Ini tipe antenanya SMA female. Bisa dilihat di sini range frekuensinya dari 136, kelihatan nggak? 136 sampai 174, dan untuk UHF-nya 400 sampai 520 MHz. Oke. Nah, yang bagusnya dari Baofeng itu selalu menyertakan dalam pembeliannya headset ya. Di sini ada headset, belt clip, dan ada baut untuk memasang belt clipnya ke sini.
Oke, kita simpan dulu. Kemudian ini ada lanyard. Ini juga lumayan ya, berguna untuk di satu kondisi kalau memang kita tangan kita licin atau seperti apa gitu ya, ini sangat berguna. Oke, kosong, tidak ada apa-apa lagi. Ya, sebelum lanjut mari kita bereskan dulu terlebih dahulu mejanya ya. Ya, oke rekan-rekan, meja sudah rapi. Pertama ini kita kletek dulu ya. Ini kita kletek dulu. Kletek dulu. Ini kita lihat baterainya. Di sini baterainya tertulis Li-ion battery. Fokus. Nah, Li-ion battery DC 7,4 volt 2500 mAh atau 18,5 Wh. Charging limitnya 8,4 volt. Kemudian di sini ada ini stiker garansi dari toko tempat saya beli. Ini saya beli di kisaran harga 500, kurang lebih 500 ke bawah ya. Di 400 sekian, hampir 500. Ini ada plus minusnya. Oke, baterainya lumayan besar ya. Nah, UV5RH ini sudah terdapat port USB Type-C. Jadi rekan-rekan yang traveling atau berkegiatan di luar, berkegiatan outdoor, karena mangkoknya ini harus, ya sebentar fokusnya, aduh. Nah, ini karena mangkoknya harus tersambung ke listrik untuk proses chargingnya. Baofeng di UV5RH ini sudah menyertakan port USB Type-C untuk mengisi daya baterai HT ini. Jadi teman-teman bisa gunakan kepala chargernya itu yang 25 watt, jangan yang quick charge juga, tapi yang 25 watt atau 18 watt biar aman dan baterainya awet gitu ya. Ini cepat ngisinya, tapi dia cepat juga habisnya gitu. Oke. Nah, di sini ini sudah kita lihat sudah upgrade ya. Dari segi pendinginnya juga, build quality pendinginnya juga ini sudah solid. Kemudian di sini ininya karet. Jadi ini untuk percikan-percikan air ringan itu masih aman ya teman-teman. Di sini ada emboss Baofeng, kemudian ini Baofeng two-way radio. Ini modelnya UV5RH. Modelnya UV5RH, voltagenya 7,4, frekuensinya sekian-sekian. Nah, di sini tidak disebutkan powernya tuh berapa gitu, tapi yang saya baca di websitenya itu powernya 8 watt ya. Powernya 8 watt dan di saya belinya di Tokopedia ya. Nanti saya share linknya ke teman-teman di deskripsi untuk link pembeliannya, entah itu di Shopee atau di Tokopedia. Harganya kurang lebih sama. Ini di situ si sellernya menyebutkan di spesifikasinya itu, bahwa di deskripsinya itu bahwa ini powernya 8 watt. Ini kita masukkan ya, masukannya seperti ini, tinggal di ini. Nah, dia masuk, ini penguncinya. Nah, ini juga ada pengunci atasnya. Nah, nanti untuk membukanya tinggal pencet ke bawah, tekan ini, maka dia akan pop up keluar ya, seperti ini. Nah, ya, oke. Jadi UV5RH ini salah satu HT Baofeng yang full power menurut saya ya. Karena selama ini Baofeng kan selalu
selalu mengatakan bahwa wattnya sekian belas watt. Ternyata ketika dites, saya sering lihat di channel YouTube yang lain, ketika dites wattnya hanya 5 watt gitu. Nah, untuk ini saya pernah lihat juga ada yang ngetes powernya itu 8 watt memang. Kita pasang antenanya di sini. Ya, dan kita hidupkan. Ini tadi sebetulnya saya iseng ya memasukkan logo ke HT ini via program di komputer. Gitu. Jadi kita lihat isinya HT ini seperti apa dalamnya ya. Oke, nah ini power on display-nya itu voltage. Kalau ini sudah saya rubah, kalau yang awalnya itu logo Baofeng ya. Logo Baofeng. Ini masih kosong ya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu fisiknya seperti apa. Di atasnya ini terdapat knob volume, lampu LED, kemudian ada antena. Di sebelah kanan ini ada jack, mic dan headset ya. Mic dan headset. Kemudian di sini ada cantelan buat yang tadi lanyard. Ini sudah ada motifnya ya, untuk gripnya jadi lebih enak. Ini juga secara dimensi memang besar, lebih besar dari UV 5R yang dulu gitu. Tapi mantep gitu, dipegangnya tuh mantep gitu, nggak berasa kopong gitu. Build quality-nya sudah oke. Baofeng melakukan upgrade di sisi build quality gitu. Kemudian di depan ini ada tombol VFO atau memori, kemudian ini ada tombol AB untuk berpindah frekuensi atas dan bawah. Kemudian ini ada tombol, fungsinya dia untuk scan frekuensi. Jadi kebetulan saya HT-nya cuma satu, jadi tidak bisa saya praktekkan gitu. Tapi nanti saya perlihatkan seperti apa mekanismenya. Kemudian di sini ada tombol-tombolnya. Ini tombol OK, ini tombol atas, bawah, ini tombol back. Kemudian ada 1, 2, 3 sampai 9. Di sini ada step. Kemudian ada TX power, ada save, ada Fox, ada bandwidth, wide and narrow, ada ABR. ABR itu seperti apa ya? Display, lampu display gitu ya, backlight gitu. Kemudian ini ada TDR, TDR ini dual watch. Kemudian ini ada beep, ada TOT, time of timer. Kemudian di sini ada icon kunci, di sini ada square, di sini ada logo scramble. Kemudian di bawahnya seperti ini ya. Di bawahnya seperti ini. Ini kaki-kakinya. Kemudian di sebelah kirinya terdapat tombol oranye, ini untuk FM radio kalau nggak salah. Ini untuk FM radio, ini tombol VTT. VTT-nya sudah plastik ya rekan-rekan. Dan ini enak ya, kliki. Tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat juga untuk ditekannya tuh. Feel-nya tuh pas aja gitu ya. Kemudian di sini juga ada tombol shortcut. Ini biasanya untuk lampu. Ini biasanya untuk lampu. Kemudian belakangnya di sini ada tombol push untuk membuka baterai. Kemudian di sini ada lubang untuk tadi menempelkan bel clip ya, pakai baut. Kemudian di sini ada logo Baofeng dan ini ada lempengan untuk charging ya. Di sini plus dan di sini minus. Oke, kita nyalakan. Welcome. Channel mode. Ya. Ini ada suaranya ya, perempuan ya. Nah, ini untuk kita coba untuk tombol ini. On. Nah,
dipencet sebentar itu, dipencet sebentar dia langsung ke FM ya. Nah, dia langsung pindah ke FM. Untuk mencari channelnya kita tidak perlu, kecuali kita sudah hafal berapa frekuensi radionya. Tapi kalau kita ingin scanning, kita bisa pencet ini ya, tekan ini lama, tombol yang ini lama. Nah, ini ada ya. Kalau kamu ya, aku ingin SMK yang bisa menerima siswi Nah, seperti ini aku kualitas yang kurang mampu dalam speakernya pembiayaan pendidikan, sangat tapi bagus, aku sangat ingin sekolah. jernih. Seperti SMK BN. Sorry, ini sangat bagus, sangat jernih, sangat jelas sekali. Ini ada lampu indikator untuk transmit atau receive ya. Di sini ada logo Baofeng dan ini UV5RH. Kelihatan ya. Jadi balik lagi, ini suaranya sudah sangat jernih ya teman-teman. Seperti yang kita barusan dengarkan. Welcome. Kita coba radionya lagi. A dan BN sebagai SMK yang peduli terhadap pendidikan, maka Nah, suaranya treble ya, tidak ya bassnya tidak dominan gitu. Nah, kemudian ini tombol PTT. Nah, kalau kita pencet ini nyala ya, berarti merah itu transmit. Dan di sini ada RSI barnya ya. Nah, ini untuk pindah ke ini yang B, kita pindah ke mainnya itu pindah ke atas, kita pencet ini. Nah, ini kita transmit ya. Oke, kemudian untuk ini kita tekan sekali, maka senternya nyala ya. Kita tekan 2 kali, maka ini klip untuk sinyal SOS. Tekan sekali lagi, ini mati ya rekan-rekan ya. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat menu-menunya ya. Pertama, untuk masuk ke menu itu kita pencet ini nih, tombol yang ini. Menu. Nah, menu katanya itu. Ini menu 0 Menu. itu ada scroll. Kita settings. Nah, untuk masuk jadi kita masuk ke menu, kemudian kita untuk OK-nya, untuk memilihnya kita pencet lagi sekali lagi, kita pilih scroll-nya. Nah, ini kalau satu dibuka semua ya. Ini kita pakai 3 saja. Oke, kemudian lanjut. Ini step. Step itu berfungsi seperti ini. Nah, 900. sorry. Frequency mode. Nah, misalkan ini 400125. Step itu rekan-rekan lihat angka belakang ya. Nah, dia untuk 50. Jadi stepnya itu per 50. Per 5 kilo, sorry. Nah, ini untuk step. Menu. Kita pilih Frequency step. yang yang 5 ini. Confirm. Kemudian untuk selanjutnya di sini TX power ya. Ini powernya kita pilih. Ini ada beberapa pilihan. Power. Ada high, ada middle. Ada middle, ada low. Kita pilih low saja ya. Biar low itu kenapa sih low? Pertama kita lihat juga kekuatan transmit kita untuk di antena ini lebih baik pakai low gitu ya. Bahkan di antena luar pun itu lebih baik pakai low atau middle, karena kalau high itu yang saya pernah rasakan itu si device-nya itu jadi cepat panas ya rekan-rekan ya. Menu. Oke, kita TX powernya low, kemudian save-nya Save mode. ini save mode ya, untuk menghemat baterai kita pilih ini off. Kalau tidak pakai save mode kita pilih paling safe lah pokoknya di Menu. Save Nah, mode. kita pilih 1:4. Kemudian untuk VOX ini jadi kita bisa berbicara, bisa transmit dengan lawan bicara kita.
tanpa memencet tombol PTT. Jadi kalau kita ngomong dia langsung transmit gitu. Nah VOX. ini untuk delaynya gitu. Kita pilih Vox-nya off saja, kemudian ini bandwidth-nya kita pilih wide, Menu. kemudian ABR kita pilih 20 second ya, jadi biar backlight-nya nggak cepat mati. Kemudian TDR-nya kita off-kan saja, Confirm. jadi dual watch gitu ya, AB gitu. Menu. Kemudian BIPROM, jadi BIPROM itu kalau kita off tuh seperti ini ya jadinya. Let be prompt. Confirm. Nah ini jadi nggak ada bunyinya, tapi kalau kita on kan, Confirm. nah ini jadi ada Be prompt. Confirm. bunyinya lagi. Kemudian time of Translate timer overtime. kita pilih yang standar saja 60 second. Oke. Sorry. Menu. Kemudian nah ini untuk tune-nya ya. VCS. Jadi di sini ada RCTSS, CTCSS, RDCS, TCTCSS. Nah, biasanya kita input tune di sini untuk kalau untuk ke repeater ya. CTCSS. Nah, ini nanti berapa tune-nya, kemudian ini TDCS sama tune juga. Kemudian scan CTSS. Jadi scan ini untuk ketika kita nemu frekuensi hasil scanning, kemudian kita ingin masuk ke dalam frekuensi tersebut tapi tidak bisa, nah kita bisa pakai menu itu untuk barangkali kan si frekuensi itu pakai tune gitu, jadi kita bisa pakai itu. Oke, Menu. dilanjut ya teman-teman. Kemudian menu nomor nah ini CDSS save mode, kita pilih all saja. Menu. Kemudian voice, nah voice ini yang cewek ngomong terus dari tadi ya, kita off aja. Kemudian kita language-nya Inggris, DTMF ST, ini S code, scan ref to, kalau to itu, nah saya harus baca dulu ya, tapi intinya gini. Jadi kalau kita pilih CO, carrier operation, kalau nggak salah ya singkatannya. Nanti rekan-rekan bisa koreksi saya. Ya kita sama-sama pembelajar gitu ya. Nanti kita bisa saling koreksi, kita saling perbaiki. Jadi ketika kita scan, ketemu dengan frekuensi untuk beberapa saat, dia berhenti. Kemudian ketika transmitnya mati, dia kembali scanning gitu. Nah kalau yang TO, jadi ketika ada transmit, dia sudah selesai gitu. Jadi harus kita secara manual. Kemudian di sini nah kita SE, saya juga SE kurang tahu, ini kita pilih ko aja, back, kemudian PTT ID itu setelah kita transmit ada bunyi telnet gitu ya, atau bunyinya seperti apa, itu mau BOT before of transmit kalau nggak salah BOT itu. Kemudian EOT itu end of transmit, kalau both itu dia sebelum dan sesudah gitu. Kita pilih off saja. Kemudian PTTLT ini saya perlu baca dulu. Kemudian ini MDF, memory display frekuensi A itu yang ini ya, A yang atas, B yang bawah. Kalau kita sudah pakai nama, ini bisa pakai nama, tapi di programnya harus di PC ya rekan-rekan, atau di laptop pakai softwarenya dia. Aduh sorry, kameranya. Oke, nah jadi
Ini kita bisa pilih nama, frekuensi atau channel gitu ya. Kita pilih yang normal dulu, kemudian ini memori display B-nya, frekuensi juga, kemudian BCL itu basilog ya, apa kalau nggak salah. Jadi kalau ketika kita melakukan percakapan di satu frekuensi, kemudian ada yang transmit, nah kita itu tidak bisa motong gitu. Tapi kalau di off kan itu bisa kita ngejam gitu ya. Tapi etikanya kita boleh masuk ketika orang lain sudah selesai berbicara. Autolock ini kita off kan saja. Kemudian ini shiftnya mau plus mau minus kalau untuk setting di repeater. Kemudian ini offsetnya berapa nanti. Kemudian setelah itu ada memory channel. Nah untuk yang CH begini berarti sudah ada, dia sudah tersimpan secara otomatis gitu ya. Kita back. Kemudian ini delete channel. Kalau kita delete channel, oke. Ini juga oke misalkan. Nah ini dia langsung otomatis restart karena sudah kosong secara memori. Aduh, balik lagi ya, sorry. Tadi sampai mana? Maaf ya teman-teman, videonya panjang, tapi biar teman-teman yang sama-sama lagi belajar juga mengetahui, barangkali ada yang mau beli unit ini tapi ragu karena tidak tahu settingnya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Nah di sini saya reviewkan untuk teman-teman. Kemudian di sini auto lock, shift, offset udah ya tadi, memory channel, delete channel. Nah di sini alarm mode. Alarm mode itu kalau kita pegang lama ini, pencet lama ini. Sorry, ini. Nah ini on site di sini atau send sound. Jadi kalau send sound itu dia ngesend ke suara ke frekuensi yang ada misalkan. Kemudian send code atau on site, kita on site kan saja. Kemudian STE-nya kita on, kita jangan ganggu ininya, saya juga ini kurang ngerti apa. Kemudian RPSTE juga sama. Oke, kemudian RPTRL juga kita begitukan saja. Nah ini untuk Roger itu setelah kita berbicara kemudian kita melepas PTT itu ada bunyi telolet gitu. Ini kita pilih beep saja ya. Kemudian di tone-nya berapa, kemudian menu exit time. Nah yang ini nih, dari tadi saya cepat keluar dari menu exit, dari menu ini ya. Nah ini kita pilih yang paling lama mana. Nah, ini 1 menit lah ya, jangan 1 menit. Sorry ya, ini 30 detik. Oke. Ini Fox delay tadi, jadi ketika kita ngomong tuh bisa langsung transmit 1/sekian, 1 detik atau 1,1 detik gitu ya. Tadi kalau Fox 0 sampai 9 itu untuk kepekaannya. Kemudian power on message, kita coba logo. Tadi saya sudah bikin logo dan saya sudah input ya di PC. Nanti juga saya tunjukkan ke teman-teman di video selanjutnya bagaimana cara menyeting ini di PC ya rekan-rekan. Oke, power on message-nya kita pilih logo. Jadi kalau kita hidupkan, nah itu muncul, kita mau buat misalkan logo organisasi, kemudian call sign kita misalkan atau nama kita ya. Oke lanjut, ini tadi mana, nah power on message, kemudian
voice primary, kemudian reset. Kalau kita untuk reset semuanya, kita mau all atau VFO saja. Kemudian power on password kita off kan saja, nanti takut lupa. Nah ini ada stopwatchnya ya rekan-rekan. Nah ini ada stopwatchnya. Oke, ada stopwatchnya. Kemudian ada mode scramble. Ini ada versi. Nah versinya itu di sini tertulis firmware-nya versi 0.14, hardware-nya versi 01. Oke, sudah kembali ke menu yang pertama SQL. Ya, ini kita coba cari frekuensi yang ada ya. Kita coba masuk ke Jabar 2. 142040. Kita dengarkan. Kebetulan lagi kosong ya. Atau misalkan, atau saya yang salah ya ini frekuensinya. Kita scan. Nah, kita scan, pencet lama. Kita dengarkan apakah ada yang sedang transmit. Ini tadi scan-nya CO ya, CO. Tidak ada ya rekan-rekan ya. Oke, ini sebetulnya antenanya peka. Untuk receive dia lumayan peka. Ini juga bisa, ini dia di frekuensi UHF, VHF dia bisa, dan di frekuensi AM kita coba ya. 127.9. Nah, dia AM juga bisa gitu. Kemudian kita coba 300. 400 dia bisa. 600. Oke, dia dari 108 kalau nggak salah. Dia bisa ya. Jadi ini sangat-sangat bisa dieksplor oleh rekan-rekan, entah itu dari frekuensinya dan lain sebagainya. Dan ini sangat peka dengan speaker yang jernih suaranya menurut saya. Jadi memang dominannya treble, tidak dominan bass gitu. Tapi ini sangat jernih sepertinya. Dan terpercaya. Seperti yang langka juga. Nah, kemudian ini untuk modulasinya juga tidak mengecewakan ya. Di sini ada mic-nya. Nah, kalau kelihatan ya. Nah, di sini ada mic-nya. Ini untuk modulasinya juga bagus ya, teman-teman. Jadi untuk untuk HT Baofeng di harga segitu menurut saya sudah worth it sekali ya. Nah, kemudian untuk chargernya, mangkok chargernya ini ketika datang seperti ini ya. Ini kita harus pasang dulu di sini, jangan kebalik. UV 5R kita pasang, pek, gitu. Dia baru bisa nempel. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk ini kebetulan tidak ada yang lagi on air gitu ya. 142040 untuk untuk mendengarkan kualitas dari speakernya ini kalau ada yang sedang transmit. Biar lebih jelasnya rekan-rekan bisa dapatkan ini di toko-toko online kesayangan rekan-rekan. Itu bisa di Tokopedia, bisa di Shopee dan lain sebagainya gitu ya. Nanti juga saya bantu share linknya di kolom deskripsi. Nanti rekan-rekan bisa
klik di situ. Oke, paling untuk saat ini videonya sampai di sini. Adapun kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang kurang, penjelasan saya yang kurang tepat, saya mohon dikoreksi karena saya hanya seorang pembelajar. Kalau misalkan ada informasi yang cukup berguna bagi rekan-rekan, silahkan ambil dan biar ketika rekan-rekan punya unit ini, rekan-rekan juga setidaknya sudah tahu gitu. Karena sebetulnya settingan setiap radio itu sama saja sebetulnya gitu, hanya dengan mekanisme yang mungkin sedikit berbeda antar merek gitu ya. Oke, demikian review unboxing dan review Baofeng UV 5RH. Semoga informasinya bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Kalau suka video ini silahkan like dan subscribe. Kalau tidak suka silahkan dislike dan berikan masukan yang membangun untuk kami, untuk pribadi kami, karena kami hanya baru belajar di soal radio ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.